Apakah benar dengan tertundanya terjual Garnacho dari Manchester United menghambat kedatangan Bryan Mbeumo? Selamat datang di The United Wave Podcast barengan sama gua Mardel. Ya, kalau kita melihat beberapa hari terakhir gitu ya, kalau kata Min Wave nih per di posting atau enggak di tag podcast ini sudah memasuki hari ke-36 ya. Ini sudah melebihi memang kalau kita menjalankan ibadah puasa. Udah lewat tahlilan, udah lewat takbiran juga dan segala macamnya. Tapi kita coba ngomongin fokus ke bagaimana Bryan Mbeumo ini sepertinya memang sangat alot. Karena kalau kita ngomongin ya alotnya itu bisa dari berbagai hal. Salah dua, salah tiga yang pengen coba gue bahas adalah coba ya. Di sini gue melansir dari Stratford Paddock di Twitter. Nah, di sini si Stratford Paddock ini sempat ngebahas tentang harga dari beberapa pemain Premier League yang dijual dan ada beberapa nama. Di sini Madueke dikabarkan ke Arsenal dari Chelsea itu sekitar 50 juta pound sterling. Lalu Kudus ke West Ham, sudah here we go. Kudus ke Spurs dari West Ham itu 55 juta pound sterling. Elanga sudah fix juga ke Newcastle, mantan pemain kita, itu 55 juta pound sterling. Plus United itu dikabarkan mendapatkan sekitar 8 juta pound sterling karena memang itu sudah ada di klausul kontraknya Elanga. Kalau dia dijual dari Nottingham Forest, United bisa dapat bagian. Lumayan tuh, cuan tuh, tumben ya. Bisa ngatur duitnya bener nih MU. Terus Joao Pedro ke Chelsea dari Brighton 60 juta euro. Lalu Cunha dari Wolves ke United itu 62,5 juta pound sterling ya. Nah, dari situ sebenarnya tadi kan semua memang dari mata uangnya pound sterling, harga-harga tersebut. Nah, kalau kita lihat Mbeumo tuh harganya berapa sih? Ini kalau dari Brentford-nya memang mematok harga 65 juta pound sterling. Sepertinya tidak mau kurang. Nah, dengan angka segitu, United sudah mengeluarkan sekitar 62,5 untuk mendatangkan seorang Matheus Cunha. Dan sekarang pasti permasalahan yang paling bisa kita lihat lah dari kulitnya, dari luar, United itu harus ada pemain yang cabut. Salah satunya yang lagi santer-santernya itu Garnacho. Garnacho itu terakhir kali gue ngelihat sebelum ngetek podcast ini sudah ditawar lagi oleh Napoli. Nah, kalau kita ngomongin Garnacho lagi, ekspektasi orang terhadap Garnacho, media juga goreng-goreng, itu memang pasti sangat besar sekali. Tekanannya juga pasti gede banget. Sampai, ya kalau gue bisa cerita sedikit, waktu kemarin United Wave juga ke Malaysia, kita melihat Garnacho di depan mata kita juga. Ya, behaviornya atau sikapnya memang agak lumayan, apa ya? Gimana ya, Yos, kita mengatakan Garnacho itu ya? Menurut Yos gimana? Gimana ya? Sudah tidak bisa berkata-kata ini untuk Garnacho ya. Banyak tingkah. Cuma ya sampai sekarang juga dia masih belum ikut latihan karena kayaknya kloter 2. Karena kan Dalo juga, Bruno juga kan kalau mereka tuh habis dari ngelayat ke tempatnya Diogo Jota. Terus Garnacho juga? Enggak, Garnacho enggak. Maksudnya Dalo dan Bruno. Kalau Dalo tuh habis Portugal kan habis main kan kemarin Nation League kan. Terus dia masih dapat jatah libur. Kalau Bruno juga habis ngelayat. Nah, Garnacho nih, kemana nih? Sherlock dong. Aduh, karena nih guys, kalau kita ngomongin soal Garnacho, kita ambil ngetek podcast ini, nih, dia ngupdate seperti ini nih. Coming ya, dia bilang coming di Instagram Stories-nya. Mau kemana? Ya, naik pesawat, tiduran. Ini nih kayak apa coba? Lu bilang ke tim lu bilang kayak, guys, gue pura-pura tidur ya. Habis itu foto gue gitu, biar kita goreng-goreng di sosmed. Ya, Garnacho umurnya berapa ya sekarang, Yos? Sekarang umurnya 20 tahun? 21. Ya, masih sangat muda sekali. Udah kamera ke gua aja. Yosnya di situ emang sengaja buat gimmick aja. Ada suaranya, nggak ada orangnya. Nah, Garnacho gua rasa-rasa dari 5 pemain yang potensi dijual, ada Anthony, habis itu Rashford, Malaysia,
Lalu ada lagi siapa lagi, Sancho yang katanya sudah sebentar lagi ke Juventus juga. Garnacho yang secara apa ya, duitnya, valuationnya untuk bisa dijual lebih mahal, harganya tinggi tuh bisa mendatangkan duit yang sedikit lebih besar lah untuk United. Nah, tadi kan gue sempat mention soal beberapa nama pemain dari Liga Inggris yang harganya ya Madueke 50 juta pound sterling, Kudus 55, Elanga 55, Joao Pedro 60 dan Cunha tuh 62,5. Menurut lo Garnacho bisa dihargai berapa? Karena menurut gua kalau secara potensi Garnacho ada. Tapi balik soal attitude. Attitude ini yang gua rasa-rasa menjadi permasalahan besar. Karena kalau kita lihat dari luarannya, egonya pemain ini tuh cukup besar. Tapi bagaimana nanti ke depannya dia bisa benar-benar lebih dewasa, bukan lagi sekedar dari potensi skill dia bermain sepak bola, tapi bagaimana dari dianya pribadi sendiri. Itu yang gue penasaran banget. Kalau gue boleh ya ngambil angka gitu ya untuk penjualan Garnacho dari United, mau dilepas berapapun, mau ke Chelsea katanya atau mungkin ke Napoli yang memang ngebet banget, mungkin around 40-50. Itu memang kalau kita ngelihatnya dari ya permainan dia sering naik turun, terus dia juga pasti stres juga bermain untuk United, jadinya jadi lumayan anomali lah untuk Garnacho ini dijualnya di angka berapa, karena United pun tidak mau jualnya harga murah. Tapi kalaupun sampai tidak bisa dijual, apakah bisa dipakai oleh Ruben Amorim? Karena Ruben Amorim juga udah langsung state bahwa oke, 4 pemain, Sancho, Rashford, Anthony, terus juga Garnacho itu tidak ikut latihan di tim utama. Dan United juga berharap bisa membawa Mbeumo itu ikutan pre-season di Amerika. Nah ini kan jadinya lumayan anomali, tarik ulur yang gue rasa-rasa sih ini yang ngebuat United jadi lama prosesnya untuk pembelian Garnacho. Kalau kita ngomongin pembelian, ada beberapa kabar lagi ya, Diego Leon sudah merapat ke kita, terus juga ada Enzo Canabiik. Nah, Enzo Canabiik ini asal dari Prancis, dia tapi langsung dipinjemin ya, Yose? Betul. Ke mana nama klubnya? Waduh, susah lagi tuh. Pokoknya belakangnya ada sportnya. Klub dari Liga Swiss. Liga Swiss langsung dipinjamkan. Yeah. Nah, kalau kita melihat bagaimana transfer dari Manchester United, United ini sepertinya memang cukup fokus dengan pengembangan bakat-bakat muda. Ada Enzo Canabiik yang paling baru, Diego Leon yang baru datang, yang musim lalu juga ada Aiden Heaven, Chido Obi yang juga dibeli dari Arsenal, Seko Kone yang sempat juga bermain di Piala Dunia U17 di Indonesia, dan juga Leny Yoro. Nah, tapi gue juga menimbulkan satu pertanyaan. Ketika membeli beberapa pemain muda yang tanda kutip tidak diambil dari akademi, apakah akademinya MU itu belum bisa terlalu menjanjikan untuk Ruben Amorim mempromosikan pemain-pemain mudanya? Karena kalau di tahun kemarin ya ada Fredrickson, habis itu juga ada Harry Amas, terus juga masih banyak pemain-pemain lain yang dapat menit bermain, tapi kok rasa-rasanya termasuk Bobby Collier ya, kayaknya masih belum puas kayaknya si Ruben Amorim sampai akhirnya membeli pemain-pemain muda dari luar akademi yang sepertinya dilihat oleh jajaran direksi, manajemen, dan juga tim scouting itu punya masa depan yang cukup bisa dilihat lah. Semoga dengan seperti itu pengembangan usia muda di United bisa semakin membaik, karena kita juga melihat bermain untuk United itu gak cuman sekedar lu jago, tapi yang selalu gue ulang-ulang adalah mentalitas. Bagaimana nanti ketika mereka bermain, ada tekanan dari fans, tekanan dari media, tekanan dari ya sekitar juga, itu yang akan lumayan berat gitu ya untuk Manchester United. Jadinya gue harap setelah adanya Enzo Canabiik ini, Diego Leon juga, mereka-mereka ini bisa menjadi promising lah. Karena yang kayak kita tahu, kalau ngomongin soal pemain muda, banyak yang layu sebelum bertumbuh. Yang paling gue ingat ya ada Adnan Januzaj, Rafael Morrison, habis itu juga Makeda pada zamannya, habis itu ada juga Obertan. Itu adalah beberapa pemain yang gue ngerasa kok mereka sebenarnya bisa lebih berkembang untuk United, cuman ternyata tidak bisa
lebih jauh lah mereka melangkahnya. Berarti kan ada sesuatu yang apa ya, di dalam United itu ada masalah yang mengakar yang membuat ekspektasi pemain ketika bermain tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan di realitanya. Karena dengan Manchester United sekarang sudah memasuki tahun ke 13 berarti ya, mau 13 ya, 12 juga mau ke 13 ini, belum pernah juara Liga Inggris, terus juga dengan keadaan semeraut di dalam United memang cukup kompleks gitu. Kita bisa ngobrolin ini kayaknya panjang banget ya, bisa sampai pagi nih berjam-jam podcastnya. Jadi kalau lu juga ngerasa kayak apa ya, United itu lagi di lubang yang tidak apa ya, lubang hitam lah yang membuat mereka tuh harus putar otak. Apalagi Sir Jim Ratcliffe, Omar Berada, tanda kutip pasang badan dengan apa yang terjadi sekarang yang sudah dilakukan Glazers dari tahun take over MU itu di tahun 2005-2006, terus juga sampai sekarang. Akhirnya United itu bukan lagi tim sepak bola biasa, tapi sudah menjadi brand komersial, dan itu yang ngebuat gua anomali juga. Secara value tim ini sangat besar sekali karena ada data yang mengatakan bahwa United itu termasuk klub yang punya value paling tinggi di dunia, nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Secara peringkat cuman kalah sama Real Madrid kalau nggak salah, sama Barcelona atau Liverpool. Barcelona apa Liverpool satu lagi? Liverpool. Bukan ya? Bukan lah, jauh. Santai kawan. Barcelona ya. Iya. Itu sih yang gue rasa-rasa United itu kita ngefans di masa-masa ini memang sangat berat. Lalu kalau kita ngomongin lagi soal update Bryan Mbeumo, ya kesepakatan belum terjadi, terus juga masih tarik ulur, masih belum ada hilalnya juga, lumayan sepi juga dinungguin, apalagi pemain-pemain yang harus cabut ya. Rashford katanya mau dipinjemin ke Barcelona, Sancho selangkah lagi, Anthony juga katanya Betis udah mau bayarin cuman terpatok gaji. Ya semoga sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di United ini cepat bisa bukan diselesaikan lah, cuman bisa diminimalisir sehingga faktor-faktor yang mengganggu United untuk bisa berkembang di musim baru itu bisa sedikit hilang. Karena termasuk ya, kalau ada yang belum tahu juga, Ruben Amorim itu menolak tawaran dari Prime Video ya, Amazon ya. Iya, dari Amazon. Untuk bisa bikin dokumenter All or Nothing, dan nilai sebenarnya yang bisa didapatkan oleh United itu, United dapat duit sekitar 10 juta pounds sterling. Itu termasuk yang paling besar katanya untuk pembuatan dokumenter. Cuman katanya Ruben Amorim tidak mau ada gangguan untuk skuadnya dia dengan adanya dokumenter, apalagi pemain-pemain juga harus fokus ke musim depan dengan tidak berkontribusi atau berkompetisi di Liga Eropa. Harusnya mereka bisa fokus di Liga dan juga piala-piala domestik, ada Carabao, ada juga FA Cup gitu ya. Semoga itu sih yang gue harap ke depannya United, Ruben Amorim bisa benar-benar tahan dengan pressure-nya apapun itu, dan juga pemain bisa juga mengikuti semua instruksi dari Bapak Ruben. Jadi seperti itu kalau dari gua. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe dan follow. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga, jangan lupa juga like. Kalau lu punya tanggapan, kalau lu mau ada sanggahan, atau mungkin lu setuju juga, atau mungkin lu ada pandangan lain juga, silakan untuk topik kita kali ini. Akhir kata gue Mardel, sampai ketemu di episode The United Wave podcast berikutnya.